Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama saya sendiri, Hoirunisa NIM 119020 dan rekan saya Ilman NIM 117080. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi yang bertemakan kajian terhadap kompilasi hukum ekonomi syariah tentang akad. Pertama, bai yang berarti menjual, membeli, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Rukun bai terdiri atas A. Pihak-pihak, B. Objek, dan C. Kesepakatan. Tempat dan syarat pelaksanaan bai. Tempat jual beli adalah tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli. Ijab menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan ijab dan kabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli. Baik dengan syarat khusus. Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-pihak. Apabila jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal. Berakhirnya akad bai. Satu penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual beli. 2. Mengakhiri akad jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak. 3. Selesainya akad jual beli harus dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan forum. 4. Akad jual beli berakhir ketika terjadi pembayaran dan penyerahan barang. Objek bai. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah A. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada. B. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan. C. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu. D. Barang yang dijualbelikan harus halal. E. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli. F. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui. G. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli. H. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. I. Barang yang dijualbelikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Akibat bai. Jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli. Jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah. Jual beli yang sah tidak dapat dibatalkan. Dalam jual beli yang belum menimbulkan hak dan kewajiban atau khiyar lazim, penjual dan pembeli memiliki hak pilihan atau khiyar untuk membatalkan jual beli itu. Syirka adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha. Syirka dapat dilakukan dalam bentuk A. Syirka amwal, B. Syirka abdan, dan C. Syirka wujud. Syirka amwal dan syirka abdan dapat dilakukan dalam bentuk A. Syirkah inan, B. Syirkah muafadah, dan C. Syirkah mudarobah. Syirkah milik. Ketentuan syirkah milik. Syirkah milik atau hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan penuh terjadi apabila ada dua pihak atau lebih bergabung dalam suatu kepemilikan atas harta tertentu. 1. Syirkah ikhtiari terjadi karena adanya kehendak untuk melakukan perbuatan dari para pemilik sendiri. 2. Syirkah ijban terjadi bukan karena adanya kehendak untuk melakukan perbuatan dari para pemilik sendiri. Kemudian mudarobah. Mudarobah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan jumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Kemudian syarat dan rukun mudharabah usaha adalah
pemilik modana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Kemudian rukun mudharabah. A. Sohib al-mal atau pemilik modal. B. Mudharib atau pelaku usaha dan akad. Kemudian selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, Mas Ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman, NIM 1170080. Akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu musyarakah dan musyakoh. Musyarakah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yaitu berupa pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu. Rukun dan syarat musyarakah: yang pertama ada pemilik lahan, yang kedua penggarap, yang ketiga lahan yang digarap, dan yang terakhir ada akad. Syaratnya sendiri yaitu pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap. Yang kedua, penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad musyarakah mutlak. Yang ketiga, akad musyarakah berakhir apabila waktu yang disepakati telah berakhir. Rukun dan syarat musyakoh: yang pertama pihak pemasok tanaman, yang kedua pemelihara tanaman, yang ketiga tanaman yang dipelihara, dan yang terakhir ada akad. Syaratnya yaitu pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad. Pemeliharaan tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya. Yang selanjutnya ada hiyar. Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkannya. Hiyar sendiri ada hiyar syart, hiyar naqdi, hiyar ru'yah, hiyar haid, hiyar khub, dan hiyar taghrib. Yang selanjutnya ada ijarah. Ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Rukun ijarah yang pertama ada mustajir atau pihak yang menyewa, yang kedua ada muajir, pihak yang menyewakan, yang ketiga ada makjur, benda yang diijarahkan, dan yang terakhir ada akad. Yang selanjutnya ada kafalah. Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan. Rukun dan syarat kafalah: yang pertama adalah kafil atau penjamin, yang kedua ada makful anhu, pihak yang dijamin, yang ketiga ada makful lahu, pihak yang berhutang, yang keempat ada makful bih, objek kafalah, dan yang terakhir ada akad. Syaratnya sendiri yaitu para pihak yang melakukan akad kafalah harus memiliki kecakapan hukum. Yang kedua, kafil atau penjamin dibolehkan lebih dari satu orang. Yang selanjutnya ada hawalah. Hawalah bermakna mengalihkan atau memindahkan. Rukun dan syarat hawalah: yang pertama ada muhil atau peminjam, yang kedua ada muhal pemberi pinjaman, yang ketiga ada muhal alai penerima hawalah, dan yang keempat ada muhal bih utang, dan yang terakhir ada akad. Syaratnya sendiri: para pihak yang melakukan akad hawalah atau pemindahan utang harus memiliki kecakapan hukum. Yang selanjutnya ada ran. Ran adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya. Yang pertama, rukun akad ran terdiri dari murtahin, rahin, marhun, marhun bi atau utang, dan akad. Yang kedua, dalam akad gade terdapat 3 akad paralel, yaitu qard, ran, dan ijarah. Akad yang dimaksud dalam ayat 1 di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat. Syaratnya sendiri, para pihak yang melakukan akad ran harus memiliki kecakapan hukum. Yang kedua, akad ran sempurna apabila marhun telah diterima murtahin. Yang selanjutnya ada wadiah. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Rukun wadiah terdiri atas muwadih atau penitip, mustaudah atau penerima titipan, objek wadiah atau harta titipan, dan yang terakhir ada akad. Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat. Syaratnya sendiri, para pihak yang melakukan akad wadiah harus memiliki kecakapan hukum. Objek wadiah harus didapat, dikuasai, dan diserah terimakan. Dan yang ketiga muwadi dan mustaudi dapat membatalkan akad wadiah sesuai kesepakatan. Macam akad wadiah:
Yang pertama, akad wadiah terdiri atas akad wadiah amanah dan akad wadiah domanah. Sekian dan terima kasih yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada kurang dalam penuturan bisa ditanyakan, dan jika ada yang kurang jelas kita lanjut ke dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.